wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami di sini ingin memperkenalkan diri. Saya Aprilia Anjani dan teman saya. Saya Kartika Aulia Komsar. Nah, di sini tuh Bu, kami dari tim evaluator yang ingin sedikit mengevaluasi tentang Briling Ibu. Nah, jadi yang akan kami bawakan dalam mengevaluasi ini yaitu evaluasi berbasis data dan AI. Jadi nanti sebelumnya kami akan menjelaskan dulu apa itu evaluasi berbasis data dan AI dan juga bagaimana tahapannya untuk mengevaluasi data dan AI itu. Nah, sebelumnya di sini kami ingin tahu Bu, boleh perkenalkan diri Ibu sebelumnya? Oke, perkenalkan saya Arsita. Di sini saya ada BRI. Ya, sesuai dengan nama saya. Kebetulan belum ada siapa-siapa sendiri. Jadi Briling Arsita. Jadi kami nanti sudah kami menyampaikan tahapan dan apa itu tentang evaluasi berbasis data dan AI. Nah, nanti kami ingin meminta data data Briling Ibu untuk mengkaji atau mengevaluasi dari Briling Ibu berdasarkan data dan AI. Nah, nanti kami kasih tahu dulu tahapannya dan pengertian dari evaluasi berbasis data dan AI. Nah, jadi kalau kalian mau tahu evaluasi berbasis data dan AI itu kan ada 5 tahapan. Nah, yang pertama itu ada pengumpulan data. Nah, seperti yang kita tahu, kalau pengumpulan data itu adalah tahap-tahap yang kita untuk mencari data sebagai sumber yang relevan, seperti berbasis data internal. Kalau data internal itu seperti data apa saja sih yang ada di dalam suatu lembaga tersebut. Nah, terus kalau sumber eksternal yaitu faktor pendukung dari luar lembaga tersebut. Nah, yang paling penting dalam pengumpulan data yaitu volume dan kualitas yang cukup untuk memastikan keakuratan model AI. Nah, dalam tahapan ini bisa dapat digunakan seperti wawancara, observasi, kuesioner, rekaman, dan lain-lain. Nah, jadi di tahap inilah kita sebagai pengevaluasi itu mencari data-data yang akurat. Kita bisa mencarinya dengan seperti menanyakan ke fasilitator atau menanyakan ke ketua lembaganya. Nah, jadi sepertinya kita harus terjun langsung ke lapangan tersebut demi mendapatkan data yang akurat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interpretasi hasil. Di sini interpretasi hasil itu Bu seperti evaluasi berbasis data dan AI yang menggunakan proses untuk memahami dan menjelaskan makna dari hasil analisis data yang diperoleh, yaitu melalui teknologi AI. Nah, interpretasi ini yaitu biasanya kita pakai untuk mengonfirmasi apakah evaluasi itu sudah sesuai dengan pencapaian tujuan, sudah sesuai dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan
dan juga sudah bisa mendeteksi pola dan anomali untuk dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya ada tentang rekomendasi dan tindak lanjut. Nah, rekomendasi dan tindak lanjut itu sasaran yang kita gunakan itu untuk berdasarkan hasil interpretasi berguna untuk perbaikan atau pengembangan ke depan. Jadi, kita bisa menggunakan ini untuk mengevaluasi tindak lanjut. Nah, rekomendasi ini juga dapat berupa tindakan spesifik seperti pelatihan tambahan, penyesuaian progres, dan pengembangan kemampuan atau perubahan strategi yang diarahkan untuk mendukung peningkatan performa hasil evaluasi. Nah, tindak lanjut itu tidak jauh berbeda dari rekomendasi, yaitu ini tahap akhir, seperti implementasi dari rekomendasi tadi yang saya jelaskan. Nah, dalam evaluasi berbasis data dan AI, tindak lanjut bisa meliputi pembuatan program, pelatihan berbasis kebutuhan yang diidentifikasi AI, dan monitoring berkala secara otomatis, serta penyesuaian berkesinambungan sesuai feedback terbaru yang diproses AI. Nah, di sini kayak bisa kita lihat kan, Bu, misalnya dalam evaluasi kinerja karyawan yang ada di PKBM Ibu, gitu kan, bisa kita menggunakan dengan berbasis AI. Nah, jadi hasil analisis AI ini mengidentifikasi bahwa beberapa karyawan mengalami penurunan performa pada aspek produktivitas dan kolaborasi tim. Ibu bisa lihat kayak sejauh mana sih kinerja pada tim dan anggota yang ada di. Nah, Ibu, tadi sedikit yang telah disampaikan oleh teman saya bagaimana tahapan-tahapan untuk mengevaluasi berbasis data dan AI dan juga apa itu pengertiannya. Di sini kami dari tim evaluator ingin meminta data Ibu untuk kami masukkan sebagai evaluasi bahan pembelajaran. Ya. Jadi boleh Bu, yang pertama itu bagaimana sih Bu transaksi keuangan dalam BRI Link itu, seperti berapa jumlah transaksi harian ataupun bulanan yang Ibu dapatkan dari membuka BRI Link ini? Kalau masalah transaksi itu, kalau per hari itu nggak tentu juga berapa banyak, tapi kalau bulanan bisa nyampe 10. Oh, 10 apa Ibu? 10 juta. 10 juta. Nah, berarti tidak terhitung ya transaksi yang sudah dilakukan ya. Nah, berarti 10 juta itu Bu bentuknya dalam apa? Seperti setorankah atau tarik tunai ataupun transfer? Nah, rata-ratanya tarik tunai. Oh, tarik tunai ke Ibu ya. Karena di sini kan sekitaran ada mahasiswa, jadi mereka ini narik uang kiriman dari orang tuanya itu kadang banyak kesini. Seperti itu ya. Jadi kebanyakan mahasiswa yang menarik tunai untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, selanjutnya Ibu, ini kita membahas lokasi ya. Lokasi Ibu ini kayaknya strategis ya. Kenapa Ibu memilih membuka agen briling di sekitaran sini? Kemarin kan sebelumnya di sini belum ada yang buka agen branding kecuali saya. Jadi menurut saya itu pas, untuk peluangnya juga besar, dan di sini juga banyak mahasiswa juga, dan dulu mereka ini apa namanya di
di sini belum ada yang namanya ATM, masih jauh dengan ATM. Jadi mereka ini lebih memilih yang dekat. Baik. Jadi belum tahu ya Bu? Kalau evaluasi yang lain udah tahu jenis-jenisnya, tapi kalau evaluasi berbasis data dan AI baru kali ini. Oh, baru kali ini. Nah, makanya kami datang ke sini tuh kayak mau memberitahu tahapan-tahapan dalam mengevaluasi berbasis data dan AI. Nah, nanti kami jelaskan Bu bagaimana tahapan-tahapannya. Ibu mendengarkan saja Kak. Kami hanya perlu waktu Ibu saja. Mungkin itu aja sih yang bisa kami Sampaikan, bisa kami sampaikan. Nanti kami langsung masuk ke tahapan-tahapannya. Nah, jadi begini Bu, contohnya untuk evaluasi data dan berbasis AI untuk Briling Ibu. Ini beberapa contohnya, boleh Ibu lihat. Jadi di sana udah lengkap ya data-data yang sudah saya kasih tadi, langsung masukkan di situ, terus itu langsung jadi ya? Iya, langsung jadi. Ini ada analisis tadi untuk transaksi Ibu kan. Terus juga ada beberapa Ibu buka jam berapa, pendapatan berapa, ada rata-rata pendapatan, nominal, juga bisa langsung dilihat dari sini. Nice. Dari yang tadi kita udah sampaikan Bu, kira-kira ada nggak Ibu mau bertanya tentang apa yang sudah kita sampaikan tadi? Tentang evaluasi data berbasis AI tadi yang untuk diri. Ada Mbak, itu evaluasi berbasis data dan AI ini sulit enggak? Terus gimana caranya, rumit atau enggak? Waktunya itu lama atau enggak? Butuh beberapa jam atau cukup beberapa menit? Gitu. Sebenarnya itulah keunggulan dari evaluasi data berbasis AI ini ya Bu. Karena untuk mempersingkat waktu dan mempermudah kerja kita tidak perlu memperlama dengan kayak cara manual lagi. Kita bisa singkat dan cepat untuk merangkap semua pekerjaan kita menggunakan ini. Oh, berarti bisa langsung selesai dalam 1 hari? Ya betul. Tidak perlu berhari-hari? Ya. Baik Bu, jadi di sini kami telah mengevaluasi dari program Briling Ibu. Nah, terus juga tadi kami sudah menunjukkan juga hasilnya, bagaimana tahap-tahapannya dan caranya. Nah, jadi kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya dan diperbolehkan untuk mengevaluasi Briling Ibu. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga berterima kasih sudah diajarkan bagaimana cara mengevaluasi keefektifan atau kelancaran usaha saya ini dengan mudah. Ini menurut saya sangat-sangat bermanfaat untuk saya ke depannya. Sekian dari kelompok 2, kami pamit undur diri. Bye-bye.